Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Sudah lama, sudah berabad-abad kita tidak mempodcast ya. Saya akan podcast mengenai status Mr. J Najih yang menciptakan podcast Soma ini ya. Saya ditemani oleh Pak Joni ya, atau eh, wali murid Joni ya. Halo Pak Joni, apa kabar? Kabarnya baik bukan? Halo Soma, apa kabarnya? Bukan baik. Ya, saya saya cuman membaliknya saja ya. Saya adalah panggil saya saja saya Bapak Joni saja ya. Saya itu yang membuat puisi-puisi di statusnya di FB Pro-nya Bapak Jenaji ya. Nama panjang saya adalah Johnny Brave ya. Jika anda penasaran dengan siapa yang membuat puisi-puisi di yang dicatut oleh Jenaji, ya saya ini orangnya. Keren-keren doh puisi saya. Nanti saya akan bukukan. Kita akan membahas apa, Soma? Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Waktunya mepet, saya ini masih sibuk. Iya, kita akan membedah status atau pelajaran-pelajaran dari Jain Najih ya, yang di FB Pro-nya itu ya. Kita akan langsung saja membahasnya. Kita langsung saja ke FB-nya Mr. J Najih. Ya, di sini kita buka saja ya. Wes, apa nih? Mobil orang Arab. Wes. Masih loading ternyata. Kerajinan dari PVC ini bagus nih. Kapan-kapan kita buat. Kayaknya ini loading. Wah, Palestina. Kita harus free Palestine. Kita harus suarakan kebebasan untuk Palestina juga. Wah, ini cover-covernya Jinaji ya. Wow. Mana nih status yang bisa diambil nih pelajarannya? Oh, ini komiknya juga ya. Wah, ini ngaji halaman ketiga. Israel teroris, memang Israel ya. Ini satu ini kita bacakan saja. Itulah gunanya ngaji menuntut ilmu, yaitu tahu sebab dan dasar landasan dari apa yang dibicarakan. Jangan kok ini tak berijazah amal kayak ojo tak kok dasare. Itu bukan ngaji atau belajar, itu orang yang menjermuskan dirinya dan muridnya pada kebimbangan. Ya betul sih, betul. Exporting SWF movie shot ya. Kita bahas itu ya. Kita ngaji itu harus ada dasarnya. Namanya orang Islam itu ber berdalih atau berlandasan. Kita itu bukan, maaf bagi umat-umat non muslim lainnya, kita itu bukan umat non muslim yang ibadahnya dikarang-karang, ibadahnya diciptakan sendiri, seakan-akan ibadahnya sedikit padahal kita sudah ada tuntunannya. Ya, saya tambahin Soma, itu sangat benar. Umat Islam itu terdiri dari rukun Islam, rukun iman. Ibadah juga tidak ngarang-ngarang. Ibadah itu ada dasarnya, ibadah itu ada petunjuknya, ibadah itu ada hujahnya,
Al-Quran dan hadis, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ketika kita ngaji itu, ustadz atau syekhnya atau gurunya itu menerangkan tentang dasarnya dari Al-Quran atau dari hadis. Jadi nanti kalau ada ibadah-ibadah yang tidak termasuk atau tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis, itu namanya bid'ah ya namanya. Kalau kalau orang Muhammadiyah bilang itu bid'ah. Ya saya sih netral sih ya, cuman ya saya mengambil referensi aja ya. Jadi umat Islam itu sudah mempunyai ibadah-ibadah yang diatur di Al-Quran dan hadis. Jangan ngarang sendiri, apalagi itu merugikan ya. Biaya, menghabiskan biaya. Kayak di majelis lawatan ini ya bagus, mencintai Rasulullah itu bagus, mencintai Nabi Muhammad itu bagus, mencintai habaib-habaib itu bagus, mencintai keturunan Nabi itu bagus. Yang patut disayangkan itu sekarang banyak habib-habib palsu yang mengaku-ngaku keturunan Nabi demi keuntungannya, mencari cuan ya. Itu sangat disayangkan. Makanya di Jawa Timur itu sudah dilarang habib-habib yang tidak jelas, di lokalan saja ya. Saya juga pernah mendengarkan lagunya UJ, itu bagus-bagus, kaset dulu itu ya. Lagunya Opik, lagunya UJ itu pada zaman saya itu bagus-bagus sekali. Kalau ya itu bagus ya. Dan bernyanyi adalah kesenian, nggak apa-apa. Jangan bilang musik haram ya, gambar haram. Itu sih orang yang terlalu kanan, semuanya diharamkan. Jangan terlalu kiri juga, semua diperbolehkan. Kita itu umat Islam adalah umat yang itu tengah-tengah ya. Islam tengah-tengah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah tamah, tidak suka peperangan. Tapi kalau membela diri boleh saja ya. Ya gimana ya? Ya sekarang zaman-zaman sekarang itu ya polemiknya sangat bermacam-macam. Ada perang Palestina Israel lagi seru-serunya ya. Ya kita sebagai umat muslim ya harus wajib membela Palestina. Kalau kok membela Israel itu ngajinya kurang jauh ya. Apalagi tidak membela, itu sama saja kayak istrinya Nabi Lut, tidak membela siapa-siapa, hanya simpati saja, masuk neraka ya. Naudzubillah min dalik. Kita harus memihak ya, harus tegas ya. Jadi jangan jangan jadi pengecut di dunia ini, karena hidup itu akhirnya juga mati ya. Pak, nanti apalagi ya saya akan memaparkan ya, itu saja ya, saya akan menyampaikan itu saja, bahwa umat Islam itu ibadahnya itu sudah diatur di Al-Quran dan hadis. Sholatnya sudah dicontohkan kepada Nabi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sayangkan bila ada sekelas sholat yang sangat fundamental dipalsukan, itu sangat disayangkan. Kayak contohnya usolli fardu duhri, usolli fardu maribi, usolli fardu asri, itu tidak ada tuntunannya di dalam
Rasulullah ya. Rasulullah tidak pernah memakai usoli ya. Jadi seharusnya kita ikut apa kata Nabi saja, jangan kata orang-orang. Kita ikut ya itu yang mendekati ya, ya MU ya, apa ormas MU. Dia itu sangat berhati-hati sehingga mereka itu mengambil sesuai Quran dan hadis ya. Malah ustadz-ustadz yang berseberangan malah ngomongnya sangat bahaya. Ya itulah polemik kehidupan ya. Yang penting kalau ada dasarnya kita laksanakan, kalau tidak ada dasarnya abaikan saja ya, nggak usah ikut-ikutan. Karena ibadah sekarang itu disusupi oleh apa ya, oleh ritual-ritual Syiah Rafidah. Syiah itu artinya golongan ya, golongan Syiah. Rafidah itu menolak dengan keras. Jadi golongan Syiah itu wawalam biswab ya, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau Islam ya, ya pada jalurnya saja, yang rahmatan lil alamin, yang ramah tamah. Wow, panjang sekali pemaparan Bapak Johnny Brave ya. Bapak Johnny Brave itu visiannya ada di statusnya Bapak J Najih ya, yang kita bacakan ya. Ya selebih dan kurangnya saya itu setuju lah, idem sama Bapak Johnny ya, dan Pak Johnny Brave. Umat Islam ini sudah ada rule-nya, sudah ada apanya, aturannya sendiri ya. Contohnya ya, contohnya sulit sekali ngomong contohnya ya. Ya kita lakukan apa yang ada dasarnya, ada landasannya, tinggalkan apa yang tidak ada landasannya ya. Ya gitu aja, simple. Jadi umpamanya kita diajak ritual baru, apa namanya, contoh saja ini, mengitari kuburan 7 kali, itu tidak ada contohnya, maka jangan dilakukan ya. Mandi tengah malam dinyak nyono itu juga kalau diharuskan itu juga tidak ada landasannya. Mandi tinggal mandi ya, kalau mau wisata mandi tinggal mandi, nggak usah ada ritual-ritual. Membaca bismillah saja selayaknya mandi, apalagi ya. Ya itulah, itu saya idem sama Bapak Joni. Jadi laksanakan apa yang ada, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, persiskan seperti petunjuk Nabi Muhammad SAW, jangan ada tambahan-tambahan. Dulu saya juga pernah ngaji ya, ada usoli. Setelah saya telusuri itu ternyata usoli itu hanya karangan manusia. Supaya lebih mantep maka diucapkan pakai usoli. Tapi sayangnya itu harus dihafalkan seluruh orang. Padahal itu tidak ada kewajiban, sunnah pun tidak itu. Sunnah pun tidak, wajib pun tidak. Tidak ada dasarnya. Baca bismillah, takbir itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu saja cukup, jangan pakai usoli. Ya silakan nih kalau mau pakai usoli ya, kalau saya sih tidak. Kalau saya ini mau mencontoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang diterangkan di hadis beliau ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Tirmizi, Muslim, Nasai, banyak sekali dan lain-lain ya. Itulah saja ya, jangan ada doa-doa yang disusun terus suruh ngikutin semua, padahal itu karangan orang, itu tidak ada hukumnya. Terima kasih.